kullu bani adamu khata'. Tiap-tiap anak Adam ni bersalah sodo. Dah ada ndak masalah. Nabi Adam pun masalah. Kita kalau masuk dak salah awak tu sedang berdosa kita tu. Dek kita kan dosa orang lain nampak dak awak tak? Dosa awak dah joli dak awak lah. Gajah rupa atur dak empat gitu. Tunggu dia sama Melawi joli dia awak. Jangan kesalahan orang lain calik lah. Kesalahan awak lah kita calik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu kesalahanmu sebelum engkau dihisab besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum wa nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalum muslimin. Sadaqallahul azim. Surah Al-A'raf ayat 161, 162, 163. Sebetulnya ke surah Al-An'am ke, tapi nyalah menyeborang ke surah Al-A'raf. Surah Al-An'am ayat 162, 163. Lai dapat dek pak-pak je ibu-ibu ayat yang baca tadi. Lai. Kan kita bawa dalam salat ayat itu tak? Lai. Dapat dia awak. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini Allah masih menitipkan ke kita nikmat. Pertama nikmat umur, dan kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman dan Islam masih ada di setiap kita. Iman dan Islam itulah yang mendorong kita untuk hadir dalam rumah salah pada malam kini. Untuk belajar Al-Quran, pertama kita ilmui, setelah dapat ilmu timbul paham, setelah dipahami kita amalkan, setelah diamalkan kalau mampu kita mendakwahkan Al-Quran. Apa bedanya ilmu dengan pengetahuan? Kalau ilmu itu butuh bimbingan guru, ada seorang yang membimbing awak waktu yang lama, tak sebentar. Kalau pengetahuan menjamur gini, ada di YouTube, ada di Facebook, ada di TikTok, itu namanya pengetahuan. Kalau yang ilmu itu ada guru yang menyampaikan dan ada kita sebagai jamaah yang menerima. Itu bedanya ilmu dengan pengetahuan. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Kalau Nabi telah berpulang kepada Allah, tinggal kita untuk melanjutkan tugas Rasulullah, iaitu amal ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Itulah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecik Nabi setelah Nabi, sebelum Nabi berpulang kepada Allah,
Al ulama warasatul anbiya, kecik Nabi. Ulama itulah pewaris Nabi. Jadi apa yang akan diwarisi dari ulama? Pertama ilmunya melalui Al-Quran dan hadis ataupun sunnah. Yang kedua akhlak Rasulullah. Itu yang kita warisi. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Sampaikan Siti Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya Al-Quranul Karim, sesuai perbuatannya dengan Al-Quran dalam menjalani kehidupannya di dunia. Itu yang kita ikut dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Dalil kita mengaji 3. Pertama sekali dalil akli namanya. Lihat tahu pak dalil akli. Akal. Pergunakan akal kita kepada pengajian tadi. Yang kedua dalil nakli, Al-Quran. Kita baca, kita terjemahkan Quran malam kini, dapat paham dek awak. Kalau ditanya besok dek malaikat mungkar nangkir tiba dalam kubur, ma imam muka, apa imam engkau ya? Siapa imam kita di dunia? Al-Quran. Ale pandai mak membaca mak kau itu sud malaikat mungkar nangkir dah. Membaca ambo dak pandai dia malaikat, tapi lah dia kaji dek buya dulu lem bodongan. Akan ada kita nan dak pandai baca Quran nak. Ada tu berarti walaupun dak pandai membaca lafaznya, tapi kita lah dapat isi yang terkandung dalam Al-Quran tadi. Yang ketiga dalil zauq, rasa. Setelah dikaji digunakan akal, kemudian dikaji Al-Quran, timbul rasa dia wak. Jadi kaji tu mempertajam rasa. Rasa tu lelang dek wak. Rasa je Allah tu lelang dek kita. Dek apa? Dek banyak mengecek, dek banyak mengingat dunia, lelang rasa ke Allah tu dek wak. Kalau Al-Quran hilang kemampuan akalnya, tak bisa dikali jo akal. Kalau adat mempergunakan akal, adat basandi sorak, sorak basandi kitabullah. Adat mengatur sorak memakai. Sebelum orang Minang dulu masuk Islam karena Minang, orang Minang kabur tu nyolah mempunyai adat sesuai jo Al-Quran adat tadi. Tetapi kalau adat hanya kiasan, ale mau pak ibu-ibu menangan kiasan seketik tak dalam alur persembahan. Lah turun kami dari tangga rumah kami menuju ke rumah datuk. Lah tiba kami di siko de elok baso orang di siko, tamu disongsong kailaman. Kok nanyik lah dibukakan pintu, kok duduk lah diantang kalapik, kok awi lah dituangkan air, kok lapar lah disandukkan nasi. Indak kopek nang katibo antah kok puji nang kabulih. Kanari bukan kanari sajo, kanari bercampur jo ilalang. Kamari bukan kamari sajo, gadang muka suik ke di jalang. Dek kami bapinang monu datuk nyato basiri udang ala bisa kita kunyah kita satukan. Leba jalan no kawat itu tu. Artinya meminangnya mempergunakan akal. Jadi jawabnya bamulo barat ka baporang barontak Jepang di nagori, bamulo sore ka di karang ado di pulau di satu hari. Hari rabaa ku hari nyo hari nang sadang pukodo bale sadang nyo bunta bayang-bayang ketika lindung saliguri. Badan surang tinggal di rumah itulah nak kamanakan kami. Dilape melengong kiri jo kanan memandang suuk jo kida tampak karote na sahalai serato pena na mujuk. Dicubo-cubo mengarang pak datuk bakarang jo buah hati badawat jo aye mato. Awamulo pena bamain musai niat cinta di hati. Dek gadi ko lerang panyantun kemanakan datuk ko lerang paibo diterimanya juo dagang Malang tu. Malang ni hendak sajak kini, Malang ni sajak dahulunya ia juo bak kata orang. Sediang torang bintang teki jo apo kadayo bintang timur. La basah dia ombak cinta lalu mu dek ria rindu cinta tak dapet tu dia lia kemanakan datuk juo ni kata ju. Petang kami malam Jumaat mimpinan dua sejulayan. Alura mimpi yang pertama, rumah godang macam mendorong cobik cahaya di pintu purum cari sampai ke rumah. Alura mimpi yang kedua, tubiklah dua bintang merah ia di semua tetapian anak kemenakan. Dicari-cari takwinya, basuh dalam seserunuk galas 8 mengatakan, bak aso datuk yang ketiba. Kami terima kedatangan datuk sepakat ini mamak serta ibu je bapak. Kami terima elok-elok sekian saja kejawabnya pulang maklun pada datuk.
Artinya yang kata-kata adat mempergunakan akal. Tapi kalau Al-Quran habisnya kemampuan akal sampai kita kepada zuk, kepada rasu. Lah sampai awak ke rasu tadi, rasu kula besok nekan kita bawa pulang, ladak bergerak awak besok leh, rasu lah nekan kita tetapkan di dalam hati kita masing-masing. Yang pertama sebelum kita kaji ayat surah Al-An'am tadi, ayat 162 163, kita leh cinta awak ke Allah. Leh sayang awak ke Allah. Lai. Kalau kita leh cinta, leh sayang kepada Allah, kita harus perbanyak berzikir. Kalau sayang awak ke anak, leh disebut nama anak. Lai tak? Kalau awak lah sayang, lah cinta kepada Allah, perbanyak menyebut nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, insyaallah, masya Allah. Setiap gerak dan setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia tadi, sangkuikan ke nama Allah, sandarkan ke nama Allah. Atau kan berjalan kita pergi berkojo, bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Dengan namanya aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Artinya kita sandarkan kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada juga yang diwiridkan oleh para ulama. Kalau disebut oleh ulama tertulis di pintu Ka'bah, nanam belum pai ke Ka'bah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Itu tertulis di pintu Ka'bah bagi orang yang lapai umrah ataupun haji. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, kecuali Allah. Al-Malik yang maha berkuasa, raja. Haqqul mubin yang benar mengutus seorang nabinya Muhammad. Sadiqul wa'dil amin, sadiq yang dapat dipercaya, itulah yang benar dan benar-benar dapat dipercaya, menyelamatkan kita di dunia sampai kepada akhirat. Itunya tugas Rasulullah. Kalaulah sayanglah cinta kita kepada Nabi, banyak menyebut nama Nabi. Bapa cara menyebut nama Nabi? Solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya. Semakin bertambahlah selamat kita di dunia dan selamat sampai kepada akhirat. Abak pun dek bersolawat kalau Nabi Adam apanya gelarnya? Alaihi salam, ke itu gelarnya tak? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya salawat Allah dan salamnya tetap untuk Rasulullah, kerana Allah lah ridho ke Nabi tadi. Ridho kulah yang kita cari di dunia, cari ridho Allah. Kemudian para malaikat memintakan selamat untuk Nabi, nyalah selamat tapi dimintakan juga. Dan ketiga kita bersalawat kepada Nabi, untuk syariatnya salawat itu kita sampaikan ke Rasulullah. Pada hakikatnya balik salawat tu kau balik ibarat gale ponura. Lama limpahnya painya kata dah, adi syariatnya kita kirimkan ke Rasulullah. Pada hakikatnya kembali salawat itu kepada wak balik. Apa kecil Allah, kecil Nabi? Man shala alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asrabiha, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Wa rufi'an inda darajat, diangkat 10 derajat kebaikannya. Wa khutat minas sayyiat, ditutup 10 silaf salah kita kalau kita lagi bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kadiri nasabah kadiri kita le sayang awak. Le sayang kita kadiri awak. Mananya nan diri tadi? Lebih nan diri kita tak?
Syariat diri namanya tubuh yang kasar kok syariat nama. Apa undang-undang syariat? Dapat dicalik, dicium, dirasa dengan kulit, dengan daging hitam, putih, harum, wangi, itu syariat namanya. Tarikat diri itulah hati. Hakikat diri itulah ruh sebenar diri tadi. Le sayang awak ke diri tadi. Kalau le sayang kita ke diri awak, perbanyak istighfar dalam kehidupan. Kodek banyak awak istighfar. Kita lah rajin salat namun dosa masih dapat dia awak. Di mana datang dosa? Pertama dari mulut, nan kedua dari mata, nan ketiga dari telinga, nan keempat dari pawi. Makan sesuatu yang haram, datang dosa kawak. Lah apa banyak dosa ke atas pabuik di kita. Saja awak diangkit kalam di Allah mulai berakal, lah apa banyak dosa atas pabuik di awak. Malatui gunung Merapi asok membubung hitam pakai. Etong-etong kanalah diri dek lalamui duit di dunia la barapu doso tapabuik. Allah ko berimbang antara doso dan pahala yang kita lakukan. Kadang kalah deknya kebaikan. Solat awak 5 waktu saya semalamnya. Anem bagunyah 25 saya semalam, takor gitu 20 saya semalam. Dia tong dalam 1 tahun bapu takor itu. Jadi itunya dengan apa itu? Dengan istighfar. Itunya mudahnya betang ya Allah. Kalau jo manusia satu kesalahan awak, 99 kebaikan awak, cik awak salah. Aku ni salah ni cik gua disebut di manusia. Kalau jo Allah 99 awak bersalah, satu kali kita baca kalimat taubat, betul dari zuk keluarnya, diampuni dosa yang 99 kali. Kita jangan mencari ridho manusia, tetapi carilah ridho Allah. Illahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wahai Allah, engkaulah yang aku maksud, ya Allah yang aku tuju, ridho mula yang aku cari. Di kalau sayang kita ke diri awak, perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup. Aku bertobat kepadanya. Tobat asal katanya taba. Taba artinya kembali kepada tidak salah daripada salah. Yang ketiga, kalau kampe, kalau le sayang awak ke ibu bapa awak. Lai, kalau le sayang kita ke ibu bapa kita, banyak kita mendoakan ibu bapa kita. Apa sebabnya? Orang dalam mati itu tak ada nanti le kecuali doa daripada anak. Yang kedua datangnya hari kiamat. Itu nanti le orang kubur tadi. Tak menanti pakai mempiti je lah. Doa kemudian datang kiamat, itu aja nanti. Apa doanya? Allahumma ufir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Wali daina, dosa kedua orang ibu bapa kami. Sayangilah mereka seperti mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat. Dosa orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan. Al ahya'i minhu wal amwat, baik yang hidup ataupun yang mati, dapat di doa awak sadonya. Artinya dituntut kita berdoa. Lebih-lebih ibu kita 9 bulan kita tidur dalam rahimnya. Lu sempat awak balik dosonya nyalah dipanggil Allah. Jadi kini tak kena ada awak tu. Teringat besok lah tiba hari raya Idul Adha, lah diucapkan lah dibacakan takbir malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada awak lodo tengok Allah lah, an tengok dia pun tengok dia awak. Ibu bapa anak nan dia tahu tu ni tengok dia awak. Kalau kita masih mengingat dunia, takbir awak capai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Besarkan Allah dalam hati awak supaya masalah hidup tu ketik dalam pandangan awak. Tak bisa kita balik seorang tua tadi. Ibu tadi, bapak pun tak bisa dibalik. Bila beda awak itu, setelah awak pun menjadi bapak, baru terasa awak kasih sayang ibu bapak tadi. Aman tak anak ke awak dari seketik pun dia tidak tak. Ajak itu pula ibu bapak awak dia awak dulu. Pulang awak malam main jam 2 dulu agu ibu bapak dia awak biasa aja tu. Tiba dia awak pulang anak jam 2 malam awak lapon yang ibu Jadi bila terasa sayang ibu bapak tadi, setelah kita menjadi ibu menjadi bapak,
barulah terasa dek wak sayang ibu bapa tadi. Jadi perbanyak kita jangan berhenti wak berdoa untuk mendoakan kedua ibu bapa kita. Apa kecil apa? Ridho Rabbi, ridho bil walidain, ridho Allah itu atas ridho dua orang ibu bapakmu. Cari ridho ibu bapak dahulu di dunia, baru dapat kita ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bin dan nampak tadi tak? Sayang cinta kepada Allah perbanyak zikir. Cinta kepada Nabi perbanyak salawat. Cinta kepada diri perbanyak istighfar. Cinta kepada ibu bapa perbanyak mendoakannya. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamuma kama rabbayani shaghirah. Kalau wak seorang doa, kalau wak sama tu Allah Rabbana tadi. Atunya doa yang kita ungkapkan kepada dua ibu bapa kita. Jadi masuk kita kepada ayat nala telah ambo baca tadi. Surah Al-An'am ayat 162 163. Ayat pertama dimulai siko di Allah. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita baca dalam salat ibarat sebelum awak membaca Al-Fatihah. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalum muslimin. Kalau kita dalam salat wa ana minal muslimin diganti. Ayat ko dahulu diturunkan oleh Allah ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Diturunkan ke Nabi Ibrahim oleh Allah. Kemudian juga diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab lawapo banyak diturunkan sebelum Al-Quran. Taurat diturunkan ke Nabi Musa. Zabur diturunkan ke Nabi Daud. Injil ke Nabi Isa. Al-Quran ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan iku Alkitab, artinya kumpulan yang diterima oleh nabi-nabi terdahulu. La ado dalam Al-Quran, dalam Alkitab tadi. Diwajibkan pula kita beriman kepada kitab yang tiga tadi. Apa artinya? Katakanlah Muhammad bahwa sesungguhnya solatku, wa nusuki dan segala ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan sekalian alam. Itu ayat pertama. La syarikalahu, tidak berserikat baginya ia. Wa bizalika, oleh karena itu umirtu, diperintah aku. Wa ana awwalum muslimin, dan akulah yang pertama sekali berserah diri kecil Nabi Ibrahim ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan ayat itu ke Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diturunkan ke Nabi Muhammad. Nabi disampaikannya kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan ke tabi'in wa tabi'in, sampai Al-Quran itu ke kita kini. Jadi ilmu itulah ada dalam Quran sadanya atau dalam hadis. Siapa kita yang merasa awak berilmu, masih ilmu awak nanya awak, derajat kita akan direndahkan Allah. Awak nak memason ilmu awak tadi ke kawan tak? Tu tak mau tu. Bahkan kawan kan menjadi benci kawan. Cuma tugas awak mengajak, memberikan dengan lemah lembut. Nabi itu mengajaknya dulu, tak mengejek, merangkulnya, tak memukul, tak menyalahkan. Tetapi kalau engkau kan ilmu itu rasakan ilmu Allah, derajatmu akan ditinggikan Allah. Walaupun di dunia dihina di manusia, tetapi di hadapan Allah begitu tinggi derajat orang yang memberikan ilmu dalam menjalani kehidupan di dunia. Apa ilmu? Yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Apa kecek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Orang yang sebaik-baik orang yang baik di antara kamu, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan ia. Ada kita tu guru ngaji tu biasa je lewat ni. Tu tinggi tu nilai pahala yang diberikan Allah. Sebabnya mengajarkan anak-anak dan alun tahu cik ju. Kalau dia ambo orang dalam pandai ambo jak ni tak ngaji tak. Dak do nama mokak. Kalau dia guru ngaji apa? Nan bagolui nan minyak nan itan berbagai deknya.
berarti dilatih kesabarannya. Guru ngaji memajar anak-anak TPA tadi. Qul katakanlah. Jadi katakanlah. Katakannya apa bahasa Arab? Kecelah. Nah, katakanlah Muhammad. Inna solati, bahwasanya solatku. Apa itu solat? Mulai dari takbir yang pertama Allahu Akbar sampai mim salam yang terakhir Assalamualaikum. Itu ini dalam apa itu? Tetapi kita lanjutkan warahmatullahi wabarakatuh. Ada di situ doa tawajuh, ada di situ Al-Fatihah, dan ada di situ doa Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni sayangilah aku, wajburni tutup aibku, warfa'ni angkat derajatku, warzuqni beri aku rezeki, wahdini beri aku petunjuk, wa'afini beri aku kesehatan, wa'fu'anni maafkanlah aku. Jadi dalam solat tadi kita sedang berhadapan, ya Allah, sedang berhadapan dengan raja yang maha raja. Tak presiden, tak bupati deh. Siapa nak hadapi? Allah. Lebih tinggi pada presiden, lebih tinggi pada bupati, lebih tinggi pada pak camat siapa? Allah. Sedang berhadapan kita, ya Allah, sehingga diungkapkan di lisan awak tadi. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadap ke wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, karena condong kepada agama yang benar. Tidaklah aku termasuk kepada orang yang musyrik. Wajah nan wajahku maduknya kalau pergi sujud, yang dado menghadap ke Ka'batullah, yang kiblat hati tadi, karena namanya Allah, kita ungkapkan nama Allah di kalbu tadi, berarti kita sedang berhadapan ya Allah. Di dalam salat itulah lengkap sadanya. Itu sebabnya Nabi Muhammad itu, umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek, nabinya pun pendek umurnya. Apa umur Nabi yang 63 tahunnya tak? Tapi ajarannya lebih panjang daripada Nabi yang telah terdahulu. Ala 4 boleh setengah abad awak tinggal Rasulullah, masih dapat kita boleh belajar ilmu yang telah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kelebihan daripada Rasulullah. Inna solati, bahwa sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan segala ibadatku. Apa itu ibadah? Amal cie, ibadah cie. Amal kerja tubuh, ibadah kerja hati. Artinya kita sandarkan kepada Allah setiap pekerjaan. Makan bisa nilai ibadah, lolok bisa nilai ibadah. Itu yang ibadah tadi. Itulah yang kita usulkan di dunia. Dapatnya kita jangan sampai lope dari ibadah tadi, tetap terhubung dengan Allah dalam menjalani kehidupan di dunia. Wa mahyaya, dan hidupku. Sesudah hidup apa lah? Wa mati, dan matiku. Apa sebetulnya yang hidup itu? Hidup itu dipertemukan ruh jo jasad. Ruhani dipertemukan jo jasmani. Itu nan hidup namanya. Kalau jasmani aja dak ada ruhani, apa nama oleh? Jenazah, mayit, tu nama oleh. Kok salat ini oleh dak di belakang imam lah deh, di muka imam lah itu. Jenazah namanya. Jadi jasmani ko tanpa ruhani nyo dak banilai. Kalau le ada ruhani, sayang orang ke jasmani. Apabila ruhani dak ada, takwi yang di jasmani ko. Lanja diantu piantu dia je dah. Aku seko kubu ya, tu lagi tangguh orang nak lele. Di mana kita dihidupkan di Allah, yang ruh dahulu lah hidup. Lah ada diciptakan ruh di Allah dahulu. Di alam arwah namanya. Yang ruh itu samunya kadang tak ada tu mudah. Bila tuanya nampaknya jasad menentukan. Dahulu masuknya ruh kayak karu katubuh bapak itu. Tu tubuhnya nampak. Inya kemudian ruhnya masuk ke tubuhnya, mudahnya nampak. Kalau ruh satu insan serupa taga di tubuh balainan. Samanya yang kadang. Le pernah tuwo ruh tadi, ruhani ni.
Idak tuanya lah. Jak mula pemboleh dulunya pada mula 81 deh. Aja itu je kerengkang aja tak. Tak pernah tuanya. Cuma jasad lah yang menentukan tua tadi. Bila kita dipertemukan rujuk jasad tadi. Ketika 4 bulan 10 hari di alam rahim. Dari alam arwah pindah kita ke alam rahim. Kalau Nabi Adam tu ditempuh oleh malaikat Jibril dalam surga. Tempuh Adam namanya. Berasalnya dari tanah lumpur hitam ada dalam surga. Kalau kita dari apa sewak lah? Di tanah segitu. Tidak di tanah sewak lah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu bahwasanya kami ciptakan manusia itu dari segumpal darah. Itu salawat. Nabi Adam itu dari tanah asalnya. Nabi Adam diciptakan dari tanah, tinggal sesaat dia di tanah, makan hasil daripada tanah, mati dimasukkan ke dalam tanah balik. Kalau kita berasal awak dari saripati makanan yang dimakan oleh dua ibu bapa kita. Sebulan dalam rahim ialah namanya, 2 bulan dalam rahim darah namanya, 3 bulan dalam rahim Bani Adam lah namanya, 4 bulan dalam rahim si budak lah namanya. Laba bantu laba rupo dalam rahim nyota bariang, laba utak laba kuli laba jantung laba limpo laba urek. Tapi belum hidup lah. Dah lengkap kat situ, belum hidup lah. Di situlah ditiupkan ruh di Allah ke jasad kita. Ditiupkan ruh ke jasad lah, meliputinya sekalian tubuh, memenuhinya sekalian ruh. Mulailah tubuh tu bergerak di 4 bulan 10 hari. Atau ulama mengatakan 120 hari di alam rahim tadi. Lah mulai awak bergerak. Tetapi kita masih di alam rahim. Di situlah mulai dapat apa tu? Dapat nikmat daripada Allah. Lah sampai 9 bulan pada galibnya mangkolai ala ke dunia. Asa tibonya di dunia lama nangi lainnya. Apa nak tangin? Janji dah lupa ke Allah. Lah nampak mulai dunia tadi nampak dia awak. Janji hari kalau mungkin sumpah setia kota langgar mangko dibari nyolanan. Di dunia kan diseso, di akhirat kan diazab kata Allah Ta'ala. Nak jangan lupa dengan janji, nak jangan lalai dengan sumpah. Maka carilah dalam zikir, lakukan dalam solat. Biasakan dalam hidup sehari-hari, disudahi tak kalau kita kabar pulang. Katiko angin nan batiup, katiko ombak nan basabung. Kok burung nyoka tobang, sangkanya to nyoka tinggal, hak bapulang kanan punyo. Kau nyo sangkari kali tinggal lah. Hak bapulang kanan punyo. Artinya lah hidup awak di dunia, diagi awak oleh aturan di Allah. Dinul Islam namanya, aturan yang selamat. Diatur awak gitu. Cara masuk WC ada aturannya. Cara masuk musaji ada doanya. Diatur awak dengan itu. Itu yang hidup. Sampai bila kita hidup di dunia, kecik Nabi akmarukum baina sittina wasabi'in. Umur umatku 60, jarang yang 70. Itunya ya tadi dunia. Kita lah ada 70. Allah ada lebih aja tak? Ada lebih. Itu jatah di dunia. Bersyukurlah awak adalah tua tu, kerana muda ko belum tentu ke tua ko. Belum tentu ke tua ni muda tadi. Bersyukur awak adalah tua tadi. Apa sebabnya? Lah diberikan awak umur panjang di Allah. Itulah hidup awak di dunia. Kemudianlah berusaha kita di dunia tadi. Lah ada anak, lah cucu, lah isteri, lah suami awak. Tu hidup di dunia tadi. Kemudian wa mati dan matiku. Dipisah oleh ruh tu jasad. Di alam rahim ditiupkan di Allah
ruh ke jasad awak tadi. Adonya malaikat ulama mengatakan sembarang lah rak, pokoklah hidup awak rak. Ya ketika kita kan berpulang, malaikat mau menyepui lah. Ado bo kaji tu mau tentu dulu. Siapa yang tanam yang mubuinya? Kalau Allah nanam ya Allah mubui, ya Allah menyepui. Apa tugas malaikat maut? Jangan sejodi di mana awak lah. Siapa kamu menyepui lah so. Dan pokok pulang awak so rak. Tak dapat dah pulang itu kok. Ditiup ruh itu dari telapak kaki kita sampainya di lutut awak, sampai di pawi, sampai di kerongkongan. Tidak diterima tobat seorang hamba malam yughargir lah gora-gora sudah timur tobat lah. Sebelum itu diterima tobat kita. Lah keluar ruh di jasad dak ada daya wak lah. Tiba leh orang nan tinggal. Ne muda te dunia ko mangijok matu. Lah keluar ruh jasad sudah bisa kita ngajak matu lah. Tiba leh dusana ataupun kawan doki awak ditutup mata kita lah. Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi dengan namanya, wa ala millati atasnya agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atasnya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ditutup mata itu tidak ada dibuka mata oleh pindah kita oleh ke alam dunia kepada alam kubur ataupun alam barzah. Barzah artinya pembatas antara dunia dan akhirat. Alolok kita di alam barzah dulu pertama. Situ nanti kalau lebar amal kita menjadi taman surga di awak kubur. Kalau berdosa kita menjadi lubang neraka di awak kubur tu. Ulah sajang ulkara namo tujuh kapalo tu punya bisu tu yang kamalili kita telah sampai di alam kubur. Andaikan kita masih berdosa pulang kepada Allah, aku nyuruh tetap juga mengucapkan kalimat taubat supaya dapat diampuni dosa kita. Apa kecil Nabi? Kullu bani Adamu khata'. Tiap anak Adam ni bersalah sodo. Dah ada ndak masalah. Nabi Adam pun masalah. Kita kalau masuk dak salah waktu sedang berdosa kita tu. Dek kita kan dosa orang nampak awak tak? Dosa awak dah joli dah awak lah. Gajah di Sawang Lawi di Kelupuk Batu dah empat gitu. Tunggu di Sawang Lawi joli dia awak. Jangan kesalahan orang calik lah. Kesalahan awak lah kita calik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu kesalahanmu sebelum engkau dihisab besok, sebelum engkau diperhitungkan. Atunya jadi kini kita yang datang melangkah kamu salah je kamu saji. Apabila ruh keluar di jasad, kita diantarkan ke musaji. Kini kita berjalan ke musaji, kerja kamu salah. Apabila ruh lah keluar di jasad, jo tandu kita oleh kamu salah je musaji tadi. Tu diantara awak ke pandang kuburan. Tu tak boleh hidup di dunia. Tinggallah penyesalan aja. Apa doa yang lah tiba dalam kubur tadi? Rabbana wahai Tuhan kami, absorna telah melihat kami, sami'na telah mendengar kami. Farji'na kembalikan kami ke dunia. Nama solihat inna mukinun. Kami ingin berbuat amal soleh bahwa sesungguhnya kami benar-benar yakin. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Dalam surat Al-Munafikun, jikalau engkau dekatkan ajalku sedikit pun, aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang soleh. Tetapi tidak boleh, tidak bisa menyelesaikan situ lah. Sosa dahulu pendapatan, sosa kemudian tak baguno. Selagi ruh di jasad, kita sesali seluruh kesalahan awak. Kok dapat meneteskan air mata andaknya dek membaca kalimat taubat tadi. Kadang kita tak do jatuh air mata ni baca kalimat taubat. Pi salung di dongan ayo nangis seorang dalam kolam ni. Tu ni kadang-kadang apa dek tu awak tahu tujuan lagu salung ni tak? Kadang Quran tu awak tak tahu tujuannya. Dia disentuh awak itu. Jadi hidupku matiku lillahi rabbil alamin. Milik Allah Tuhan sekalian alam. Alam. Aim tu huruf dak alif lah. Alamin. Lillah milik. Apa dia milik? Inyo yang menciptakan, inyo yang menentukan, inyo yang mengatur, inyo yang memberi rezeki. Atau milik namanya. Itu yang Allah tadi.
Lebih bisanya tetap calik je mata. Tak bisanya dicapai dengan penglihatan mata, tetapi nyo bisa didatangi dengan rasa. Matikan keakuan diri awak tadi, baru kita sampai kepada Allah. Apa situ? Mutu qabla anta mutu. Matilah sebelum engkau mati. Artinya dimatikan keakuan diri. Awak yang bergerak, awak yang hidup, awak yang beribadah. Kalau tak dikarenakan Allah, tak bisa kita hidup beribadah di dunia, hanya disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mananya Allah di kini? Tanya mbok pak-pak, ibu-ibu. Di mana kininya? Dekat tidak bersentuh, jauh tidak ada perentaraan. Itu yang Allah tadi. Tak bisa disentuh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'malu basir. Dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Dia Allah Maha melihat apa yang kamu amalkan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan dia lebih dekat kepadamu daripada orang nadimu sendiri, orang lehermu sendiri. Dekat Allah tu kepada awak, tetapi rasul awak yang jauh daripada Allah. Ketika kita ditimpa musibah, dia awak dah takone Allah. Dak do dijongu adek kawan ni takone dia awak. Padahal kita berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Ketika Rasulullah kan hijrah ke Madinah dari Makkah, kemudian menyuruhnya dikaja dek kafir Quraisy di Gua Sur. Lah bergetar kaki Abu Bakar situ mencari orang kafir lah tiba di luar tadi. Diabadikan dalam surah Imran oleh Allah. Apa kecek Nabi ke Abu Bakar? La tahzan, jangan engkau takut. La tahzan, jangan engkau takut. Innallaha ma'ana, bahwasanya Allah bersama kita. Kalau lah dirasakan kita bersama aja Allah tadi, dak ada cik jua yang kan ragu ada masalah hidup di dunia. Dak ada akan ragu dalam kehidupan apa selepasnya, karena seluruhnya milik Allah. Ada dapik bak puju awak hidup di dunia tadi. Nyenawa iku nyenawa anyaknya nanti boh. Nyenawa ikut tujuan awak, inyak nan datang. Tak dapat punya awak, itulah sudah ditetapkan Allah. Sajak sebulan dalam rahim, suratan sudah dari Allah. Tinggal di kita menjalani. Lumbung sudah, tadilah sudah. Utang dek padi menampai. Untung sudah, tak dia sudah. Tinggal dek kita menjalani saja di dunia. Tetapi kita harus tetap beribadah di dunia, supaya dapat awak besok pulang selamat kepada Allah. Jadi hidup mati lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan sekalian alam. Tu Rabb tu empat itu. Pertama yang menciptakan, tu hati Rabb tadi. Yang kedua yang menentukan, tu hati Rabb tadi. Dan ketiga yang mengatur, juga agama dia terak. Dan keempat yang memberi rezeki. Tu yang Rabb tadi, tu yang Allah tadi. Diatur setiap kita kau lah dituntun ya Allah kau. Bila akan mati lah dituntun kau. Tapi tak ada dia tahu kita dah. Kau dia tahu lah kawak lah. Kau padang kau duit kita dah. Aku ya dia apa nama? GILO apa nama dia? Tu ada. Tapi dirahasiakan Allah ke kita. Ke malaikat maut pun tak tahu malaikat maut bila kita akan mati. Ada di arasnya Allah namanya kayu atahiyat. Di situ tertulis seluruh nama manusia. La jatuh nama ambo ke pangkuan malaikat maut epianto. Tunya. Ibarat nama buaya itulah lama penting kompor tu tinggal angin dalam air aja, dalam cair aja. Kok pada ke nama ambo jo nama udah kan? Ponek-ponek udah nan tinggal tan sebut lama geser daun kayu nan jatuh nama ambo tadi lah. Tu. Berarti baru tahu malaikat maut bila waktunya, bila harinya, bila detiknya, barulah datang malaikat maut menjemput kita. Sedang di mana pun awak dak dapat minta onci, sedang boleh ya tibunya kali. Ada dulu cerita di zaman Raja Buhudat. Raja Buhudat tu seorang raja. Kemudian dia ingin meminang putri daripada raja pula. Dan meminang raja. Dan kambininya putri raja, apa gak ada? Diumumkan dek du balang hari Minggu besok dak don yang bulia melintir jalan cik jo. Apa sebabnya? Sebab Raja Buhudat hari Minggu besok kan diaraknya sekeliling kampung dengan putri raja pula. Sebelum diarak Raja Buhudat tadi tiba seseorang berpakaian putih. Dak dikenal di masyarakat situ.
Datanglah apa kerajaan tadi, kalau diumumkan potang nak masuk tak boleh melintir jalan lagi kini lah beri apa? Dijawab dengan baju putih tadi, ambo perlu batomu jerajo budat lagi kini. Lah sampai 3 kali disampaikan ke rajo, silakan datang orang tua tadi kamu. Tiba di hadapan raja budak tadi, apa keciknya? Ambo malaikat maut yang akan menjemput engkau hari ini wahai raja. Walaupun engkau sedang barakkan menikah, tiba waktunya tak dapat engkau minta tunda sedetik pun. Walikulli ummatin ajal kecik Allah. Tiap-tiap umat itulah ada batas ajalnya. La yastakhiruna sa'atan. Pula datang ajal kepada mereka, sedetik pun tidak dapat minta ditangguhkan. Wala yastaqdimun, dan sedetik pun tidak dapat minta dimundurkan. Sebelum itu datang, marilah kita persiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk kita bawa pulang besok, karena harta di dunia akan kita tinggalkan. Sabun mandi dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Sabana buruk nasib kalau lah mati, harta yang banyak dibagi orang. Tinggallah kita untuk dapatnya harta kita bawa pulang. Kirimkan dahulu harta tadi. Kurban awak tu lah dulu harta apa itu? Sedekah awak tu lah dulu apa itu? Lagi nanti gitu Ustaz tu. Tapi yang tinggal di dunia tadi, kalau 2 Mei 25 Mei so di tangan awak mati waktu dibuka ada anak tu. Ada mau nyawa ngubun sama Jawa itu berogo Mei tu bodoh gitu tu. Di maco berogo berdoa lah. Maco di wali 20.000 yang sama tu lah. Kita kalau mati lah nak wali yang lah. Takut kan ketipu dia awak lah. Jadi atu nyoh ragu awak di dunia tadi. Atu ayat nan pertama 162. La syarikalahu, tidak berserikat baginya ia. Tidaklah berserikat ia. Serikat itu apa tu? Lobby pada cik kayak itu tak? Kalau bahasa awak apa tu bakal lompok. Kayak itu serikat apa? Berserikat. Artinya kita tak boleh menggandingkan Allah dengan sesuatu. Bapa contoh menggandingkan Allah dengan sesuatu. Mujul di tinggana dulu dek bapa ambo sawah 10 gantang boni le makan ya wak. Kau dak tuntalah ke makan. Orang dak basawang le banyak makan bodo wak. Tu berserikat nama tu. Yang nyata, ada yang kita serikatkan Allah itu khafi namanya. Tersembunyi. Allahu Akbar. Nan hati tadi sedang tibunya tengah sawah. Tibunya di tengah pasah. Tibunya ke Batam kalau ada anak di Batam. Kan ayoji anak di Batam. Di duri cik. Tibunya di duri. Berarti masih berganding Allah dengan dunia. Aku payah kita lope aku. Ambo lo biar dapat pak ibu lah. Ambo nak pandai mengaji senek-senek dah tekonya. Kalau neng khusuk dulu lah. Tak tambah kelusuk ambo pada pak ibu. Cuma tugas kita berusaha. Di itu jangan masih ada. Kecek Nabi. Setidak-tidaknya ketika takbiratul ikhram itu dapatnya hendaknya kita situ ya betul-betul merasakan hadirnya Allah tadi. Betul-betul membesarkan Allah. Kalau awak ingat kepada selain Allah, berarti lah godang selain Allah pada Allah dak waktu. Tu mulai awak situ. Apa zikir kita amalkan sebelum salat? Khafi nama. Sepakat zahir dengan batin menghadap kepada Allah, artinya berpandang-pandangan hamba aja Tuhannya. Seakan-akan kita memandang Allah, namanya musyahadah. Seakan-akan awak dipandang Allah, namanya muraqabah. Kalau lama masuk dipandang tu awak, kalian cibo muda-muda bapak lu lah. Dipandang awak dengan ketujuh dia awak dia buat deh. Tak tunduk apa lu malu dia tak? Kini Allah yang memandang. Kalau lama merasa kita dipandang Allah, sehingga kita akan tunduk dalam kehidupan. Tak ada gerak kecuali geraknya Allah. Tidak ada hidup kecuali hidupnya Allah. Tidak ada ilmu kecuali ilmu yang dititipkan Allah ke kita. Kita kau tak ada nambah ilmu cik ke? Cuba lah stroke awak tu tak ada ilmu lah dia habis dia awak lah dia. Jiliu dia tak kan tak pokok meh dia awak lah. Jadi selagi sehat awak masih ada ilmu tu dia awak. Wa bizalika umirtu, oleh kerana dan dikerenakan itu diperintah aku. Perintah tu apa tu? Al-Quran itu ada kabar pertakut, ada kabar gembira. Kabar pertakut apa?
Kalau engkau tidak bertakwa, masuk ke dalam neraka. Kabar gembira, kalau engkau bertakwa, masuk ke dalam surga. Kabar pertakut, kabar gembira ada dalam Al-Quran. Diperintah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu diperintah aku. Kalau harogo jawi semakin gopuk semakin mau beli. Kalau ambu mugai kacir badannya ketiknya bunyi ancak. Mana nanti mau pada jawi beli kadang-kadang. Muyandin mau pada jawi tak? Jadi kalau jawi ukurannya daging, kalau murayandin ukurannya bunyi suara. Kalau gitu apa boleh? Kalau gopuk itu ukurannya sama jawi tu. Kalau pangecek itu sama murayandin tu. Apa kata Allah? Inna akramakum indallah asqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang bertakwa kepada Allah atau orang yang takut kepada Allah, itu yang paling mulia. Tak mulia dia daging, tak mulia awak dek muni murai, tetapi yang memberikan mulia tadi kita bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallah asqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang bertakwa ataupun orang yang takut kepada Allah, itu orang yang paling mulia. Ala lengkap dalam Quran sebenarnya. Ada kabar gembira, ada kabar pertakut, ada kisah-kisah Nabi terdahulu, ada kisah-kisah orang baik, ada kisah-kisah orang yang telah zalim kepada Allah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di situ manusia lah terlalu kufur kepada Allah. Bapa lamanya Nabi Nuh berdakwah 850 tahun hanya nan tabor Nabi Nuh. Salah penuh orang ayo nan tabor ke Islam nak. Satu tahun tak bos orang ni. Sehingga berdoalah Nabi Nuh kepada Allah. Kalau jadi kumat ya Allah, kau dah dore layan nak asuknya kan jadi kau juga kau. Cubalah datanglah apa-apa. Datangkan topan. Apa kecil Allah buat sampan dulu Nuh. Mana kayunya Allah? Tanam kayu dulu. Masih ada tangguh tu tak? Lama puluh kau godang kayu tadi, baru dibuat sampan. Lah tiba sampan itu dibuat di tengah padang, tiba lekan anak Nabi Nuh pai buang air godang ke sampan yang dibuat apa ada. Begitu anaknya tak bisa diajaknya ke kebenaran. Jadi kita kalau dak mau anak diajak kan mana jangan gua nak dah. Awak dak nabi dia Nabi Nuh lah tak buat nak ada. Apalagi gitu. Sesudah itu kone dia penyakit kode sesudah itu bermimpi seorang masuk buang air godang dari sampan Nabi Nuh dia kan ubeh. Baca puik kakin pusing ke tangan yang kata tadi yo sehat aja sehingga basuh lihat sampan tadi sampai bersih. Jadi kalau kita berbuat keburukan awak akan menerima balik keburukan kau buat kembali kepada dirimu, engkau berbuat baik kembali kepada dirimu sendiri. Jangan sekali-kali kita berbuat buruk. Lah datang topan tadi, lah datang banjir, kemudian lah diimbaukan anak Nabi Nuh, wahai Kan'an anakku, nanya lagi sampannya. Lah nanya binatang kudo, jawi, ayam sepasang-sepasang. Diimbaukan anak apa yang Kan'an? Ambokan mencari bukit yang paling tertinggi. Apa boleh kecil Allah ke Nabi Nuh? Wahai Nuh, itu hanya anakmu di dunia, tidak anakmu di akhirat. Setelah batopan tadi lebih hanyut manusia tadi, apa doa Nabi Nuh dalam surah Hudnya? Ya ardu bla'i ma'aki wa yassama'u wa gidolma. Ya ardu wahai bumi telah layar engkau, wa yassama'u wahai langit telah layar engkau. Tak lama kemudian air pun menjadi surut. Kau nak jadi pawang itu baca ayat itu mah. Baca ayat itu kagagam sudah tu dipanggang. Tapi kalau tak tahu dua jadi salah ya Quran awak dah sampai ke Allah itu. Kalau kita ingin menciburkan silakan. Jadi dipraktikkan pengajian yang dapat tadi boleh. Apa tugas awak? Meminta kepada Allah. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku akan aku kabulkan. Kabulkan ni mungkin minta sehat sakit dia gira. Tu yang pengabul Allah. Kalau dak kita minta tak dua dia gira. Kan itu kan anak-anak. Ada itu. Berarti Allah mengabulkan seluruh doa yang telah kita ungkapkan kepada Allah. Wa ana awwalu muslimin. Dan akulah yang pertama-tama muslim. Apa muslim itu? Lebih muslim kita.
Ada ulama mengerti Muslim itu Islam. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali engkau dalam muslim. Artinya selamat hatinya tadi. Selamatnya dengan Allah, selamatnya dengan alam sekitar, selamatnya dengan manusia. Pertama selamat ya Allah, tu arti Islam tadi selamat. Boleh juga diartikan damai. Pertama selamat ya Allah, damai ya Allah. Apa itu? Orang yang ridho kepada ketetapan Allah. Tak bisa kita bantah ridho ketetapan Allah. Tak bisa dibantah, tak bisa awak bantah. Kau sakit gigi awak tetap sakit, cuma kita menjenguk-jenguk tak bisa awak. Ya tak tahu oleh itu bisa awak. Gigi tetap sakit. Tak bisa. Damai dengan Allah. Yang kedua damai dengan diri. Orang yang bisa menjalankan tuntutan hati nuraninya. Dadon tak berkondak karena nelok diri kita dia dah kondak sodo, tapi kadang kalanya dia nafsu. Yang ketiga damai dengan manusia, tak pernah membenci manusia. Yang keempat damai dengan alam sekitar. Apa nempati dibantai, nempati dibunuh. Habis kau basul te umah kau damai dalam sekitar tak dibunuh. Digigi kita tak pandai jalan dah. Nempati dibunuh, nempati dibantai. Itulah dan damai dengan alam apa tadi? Empat damai dengan Allah, damai dengan diri, damai dengan alam sekitar, damai dengan manusia. Wa ana awwalum muslimin, akulah yang pertama-tama muslim. Artinya yang pertama-tama selamat Nabi Ibrahim. Apa? Nabi Ibrahim tu borek ujiannya. Sabona borek ujiannya. Dek kita banyak yang bertanya, lah rajin awak kamu sajid ya kamu salat ustaz, ujian semakin kore tibo. Kan itu dak awak. Kalau dalam waktu sekolah kita di rumah sekolah belajar awak dulu baru kita ujian. Kalau dalam hidup diuji dahulu baru kita dapat belajar di ujian tadi. Dapat belajar situ. Kita kok nak diuji dapat ujian sadonya. Ad-dunya al-makanun musibah, dunia tu tempat ujian. Punya tempat. Tapi tiba dalam kubur tu siksa kubur kita tanggung kalau berdosa. Jadi ujian, tak diuji di dunia, dapat ujian sadonya. Berarti akulah yang pertama-tama sekali muslim selamat. Jadi kalau kita ingin besok pulang dalam keadaan selamat kepada Allah, tentu selamat pula. Ada apa yang kita selamatkan? Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan hatinya, ia mengingat Tuhannya, baru ia mendirikan solat. Hati-hati dengan berosian dulu. Pertama hasad. Apa ni hasad? Tak senang mencolik orang dapat nikmat. Tulul amal. Tu penyakit hati tadi. Panjang angan-angannya. Kalau lu angan-angan, kalau dapat peti 1 juta ya sonak kayaknya. Lah tak kolok lah itu lawan sian-sian itu. Qaswatul qulub, qasai hati. Tu nak dibersihkan. Yauma yanfa'u malun. Para itu tak bermanfaat lagi harta. Wala banun, anak-anak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Apa hati tadi diselamatkan? Dengan kita isi dengan zikir, kita buang dahulu penyakit yang dalam hati tadi, seluruh keburukan tadi, kemudian kita masukkan zikir ke dalam, tu mensucikan hati. Apa kecek Nabi? Likulli syai'in siqalah wa siqalatun qalbi zikrullah. Artinya tiap-tiap sesuatu ada pembersihnya, pembersih hati zikrullah. Setiap khutbah Jumat khatib faktabiru ya ulil absor. Kalian baca tu tak? Fikirkanlah, renungkanlah. Tu arti itu. Ya ulil absar, wahai yang mempunyai mata hati.
Mata tu dua. Pertama mata zahir, kau nyara. Yang kedua mata batin. Pandangnya empek-pelompek banyak tu. Ana boleh dipakai di ulama empek pandang ni. Fattabiru ya ulil absar, maka fikirkanlah, renungkanlah. Ya turun lidah, wahai absar yang mempunyai mata hati. Artinya kalau lah bercoliak dakwah dunia tadi, didengar ayat-ayat Allah, baru mata hati awak tadi kan menjadi nampak dia awak. Sehingga nyokan batanya oleh kepada akal, dari mana kuang kini, sadang di mana engkau, akan ke mana engkau. Nyo bertanya ke dirinya, inyo yang bertanya, inyo yang menjawab, dari mana dahulu, dari tidak ada diadokan Allah. Sadang di mana kini, sadang di dunia. Akan ke mana sudah itu, akan pulang menghadap Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Itu tiga ni wajib kita isi dalam hidup. Pertama, pawi isi jo makanan. Tu godok no lah, roti, goreng ubi. Isi pawi jo makanan. Kalau tak makan kita tadi lah lemak semayang ngaji Berkota liu haji dia lah. Yang kedua, isi akal dengan ilmu. Jadi akal terus diisi jo ilmu. Akal tu arti tanda tanya godang. Apa tanya oleh? Dari mana kan ke mana, sedang di mana, pai ke mana, apa di mana. Tu tanya lah. Lalu awak tanya tu akal awak tadi. Tanda tanya hati tu. Kemudian isi hati dengan agama. Pegang dunia dengan tangan, pegang agama dengan hati. Lah disi rongganan tiga tadi, isi pawi dengan makanan, isi akal dengan ilmu, isi dado dengan agama, barulah dapat de kita netral awak dalam menjalani kehidupan di dunia. Tentu dia awak hidup itu hanya sesaat, hidup yang kekal dan abadi. Sesudah mati kita bisa tu hidup yang kekal dan abadi. Dah boleh mati-matinya awak. Kalau kita lah beruntung di dunia, tu dalam lagu kayat dilagukan tukang kayat itu, hidup itu ba umpama menembak rusuh jo kijang. Kok laikanai tembak pertama tadi, borek lama bo menyandang. Apa lo dak konai? Tangan nampu dibawa pulang. Aja sampai kita dak membawa ke pulang saudara. Jadi Pekanbaru je kita kalau dak mau piti awak berjalan nak gila tolok 5 hari ada kata tolok 5 hari dah. Besok kita pulang ke akhirat, bekal dak ada ke mak puak tu. Sansai dalam perjalanan. Apa ke Cik Muhazali? Perkurangilah bebanmu karena bukit tinggi yang akan kamu daki. Apa beban tadi? Dosa kurangi bukit tinggi ke daki. Perbanyak perbekalanmu, rantau jauh yang akan kamu tempuh. Panjanglah perjalanan kita. Lama jalan lah. Alam arwah lah kita lewati. Dari alam awal pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dari alam dunia pindah ke alam kubur, alam barzah. Dari alam kubur ke padang mahsyar. Di padang mahsyar mengambil catatan kebaikan dan keburukan. Kemudian di mizan ditimbang satu persatu antara kebaikan dan keburukan tadi. Baru kita disuruh menyeberangi sirat. Sirat itu terbentang di punggung neraka Jahanam. Aluinya sama jabuk di bawah 7, tajam sama jo mata podang. Jambatan kampai yo langi luak ni ti kalau jajan ira. Alai godang ai pada lapi saya kata. Besok alui pada buk di bawah 7, itu ni kan kita titi. Ko dak jo iman kita tu dak kaselamat awak sampai ke ujung itu. Bapa dah begitu, kalau di dalam lubangnya neraka, bapa dalam neraka 70 tahun batu dicampakkan ke neraka baru sampai ke dasar neraka. Tu dalam apa neraka tadi? Apa kecil Allah dalam surat Toha? Innahu mayati rabbuhu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang datang kepada Tuhannya, kepada Allah, hal keadaan berdosa, tempat kembalinya neraka jahanam, tidaklah ia mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Apa keadaan neraka? Mati tak, hidup tidak. Kalau di dunia kini kita kalau dimpu orang lewat tang kambing mati orang lekanya tak. Dalam neraka besok diujani kita jo batu yang bersumber di neraka dah mulai mati. Abi kulit kau diganti yang baru balik. Abi kulit diganti yang baru balik. Wala yahya dan tidak pula hidup.
artinya dak bebas awak lah. Sadati pun dak ada waktu berhenti daripada azab. Andaikan kita masih berdosa di dunia, akulah yang kita usahakan dengan perbanyak mengucapkan kalimat taubat. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Murninya apa arti itu? Di boli pertama lihat ada pertalik situ. Dak ada lah, dak ada solar begitu. Arti dak bercampur leh dosa. Kalau kita sudah bertobat, artinya tobat yang murni. Mudah dapat dia itu tobat yang sebenar-benarnya tobat, sehingga Allah mengampuni kita. Apa kecil Allah, walaupun dosamu sebesar gunung, ampunanku lebih luas daripada itu. Tugas kita apa? Untuk bertobat kepada Allah. Adat di bodi caniago cupak di kota orang paliang dunia bi kiamat tibo la bulurui jalan bersimpang. Ibadah di dunia kuat adu alamat badan kata buang. Nak dua kata seiriang bacawi selilik pinggang bakain sebegi lama berdeta pitalo jauh. Tahu diadat dengan undang jali di jalan kasarugo. Itulah pangulu di Minangkabau. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.